Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan 21. Topik yang kita baca dan kita refleksikan dari firman Tuhan ini mengenai puji-pujian kepada Allah yang memberi kemenangan. Sebelum kita bersama membaca dan mempelajari serta merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sebentar akan membaca firman-Mu, merenungkan dan merefleksikan kebenaran-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu, berilah kepada kami hikmat, berilah kepada kami pencerahan, dan mampukan kami memahami maksud Tuhan dari ayat-ayat yang akan kami baca renungkan. Tuhan, kasihanilah kami, dan kiranya kami boleh menikmati firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, keluhurku, dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudara yang menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia. Karena kekuasaanmu, tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagikan jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan ku melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya. Mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk di tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau congkakkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat, kediamanmu, ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut terbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman dan memahami kehendak Allah serta menjadi pelaku firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, adalah wajar dan sungguh-sungguh seharusnya demikian untuk setiap orang Israel menyaksikan kekuatan dan kuasa Tuhan yang membebaskan mereka dengan bersyukur dan memuja Tuhan Allah dengan puji-pujian yang meninggikan namanya. Adalah wajar dan tentunya itulah yang harus juga kita lakukan ketika kita menghadapi musuh-musuh kita, yaitu dosa, setan, dan keduniawian. Kita boleh berkemenangan karena Tuhan berpihak kepada kita dan Tuhan yang memimpin peperangan dan kita mendapatkan kemenangan. Kita mengalahkan kekuatan dan kuasa setan karena kasih anugerahnya.
Kita bisa mendapatkan kemenangan atas dosa dan kebiasaan buruk karena kasih anugerahnya. Dan kita bisa bersuka cita karena kasih anugerahnya. Karena itu, mari kita lihat apa yang ada di dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Kalau kita membaca, menelusuri satu demi satu ayat, kita menemukan beberapa hal penting yang perlu menjadi bahan pembelajaran kita. Hal yang pertama adalah pusat dari puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur kita adalah Tuhan Allah yang mencipta, memelihara, dan menebus kita. Itulah pusat puji-pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kita. Dunia menawarkan bahwa pusatnya adalah kita. Dunia menawarkan adalah pusatnya adalah dunia ini. Seringkali lagu-lagu yang kita dengar atau nyanyian-nyanyian yang nampaknya syahdu dan indah, tetapi pusatnya adalah diri sendiri. Bukan Tuhan yang diagungkan. Dari ayat-ayat yang kita baca, nyanyian pujian kepada Tuhan oleh Musa dan Maryam, kita mendapatkan pembelajaran yang sangat spesial bahwa pusat setiap puji-pujian kepada Allah adalah dirinya Tuhan Allah sendiri. Sekalipun kita tidak pandai menyanyi dan memuji Tuhan dengan lirik dan lagu yang baik, dengan kata-kata yang begitu indah, namun kalau hati kita pusatnya adalah Tuhan. Apalagi kalau kita sudah terbiasa memuji Tuhan dengan lirik dan lagu yang baik, yang bersifat biblika, dan tentunya sungguh-sungguh kita dedikasikan kepada Tuhan, maka kita seharusnya memusatkan semua puji-pujian itu kepada Tuhan Allah. Tuhan yang patut dan layak diagungkan, dibesarkan. Maka nyanyian ini memang bagi Tuhan. Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga, dan yang menebus. Tuhan yang melepaskan, membebaskan, dan menghukum orang-orang jahat. Tuhan yang menyatakan kuasanya atas alam, atas laut, atas air, atas angin, atas apapun. Itulah sebabnya kita memuji-muji kebesarannya. Bagian yang kedua yang kita perlu pikirkan, renungkan, dan refleksikan dalam kehidupan kita ialah kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi keselamatan kita, pahlawan perang kita, dan ialah yang meruntuhkan siasat dan kekuatan si jahat, orang-orang dunia, dan kuasa kegelapan. Kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan senantiasa. Dengan memuji-muji Tuhan, kekuatan itu akan bertambah. Energi rohani itu akan bertambah, mengalir di dalam hidup kita karena kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Bukan diri kita, bukan pengalaman kita, bukan rasio kita, bukan apa yang ada pada diri kita, tapi apa yang ada pada Tuhan. Itulah kekuatan, penghiburan, dan pertolongan kita, sehingga kita menikmati apa yang Tuhan sediakan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita terus menyadari keterbatasan kelemahan kita. Kebutuhan kita akan Tuhan hanya mungkin dipenuhi hati kita kalau Tuhan dipuaskan dengan puji-pujian melalui ketaatan kita, kehidupan kita yang kudus, suci, adil, dan mulia untuk selamanya. Bagian ketiga yang kita pelajari dan kita dapat pahami bahwa kekuatan seperti apapun yang manusia miliki, Firaun dan kuda-kuda pasukannya, bahkan kekuatan-kekuatan politik apapun, itu tidak akan pernah dapat mengalahkan, tidak akan pernah menggagalkan, dan tidak akan pernah membuat orang-orang percaya akan mundur dari kehidupan yang sesungguhnya. Dunia menawarkan kekuatannya. Firaun-Firaun yang muncul dari zaman ke zaman itu terjadi. Bahkan ada yang merasa lebih Tuhan dari Tuhan, dan merasa lebih hebat dari kehebatan apapun. Tetapi semua itu akan runtuh, lenyap, dikendalikan, dihakimi, dihukum oleh Tuhan. Tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menandingi Tuhan. Jikalau Tuhan bertindak dan Tuhan menyatakan kuasanya, tidak ada satupun kekuatan dan kuasa apapun yang mampu dapat menghalangi. Mungkin sementara umatnya mengalami kesulitan dan penderitaan. Mungkin untuk sementara kita heran kok dibiarkan begitu saja. Ada orang-orang yang berlaku tidak adil. Ada orang-orang seperti konsep pemikiran Firaun yang selalu menolak umat Tuhan beribadah. Kok ada orang-orang yang mengataskan kepercayaannya, tidak membiarkan orang-orang percaya, umat Tuhan, itu beribadah. Pastilah ada hukuman dari Tuhan. Tuhan adalah yang membalas kejahatan orang-orang seperti Firaun dan juga kuasa-kuasa kegelapan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mengalami intimidasi, kita dihalang-halangi untuk beribadah, kita tidak diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan yang Maha Besar. Mungkin mereka merasa menang dan hebat, tapi ketahuilah
Tuhan adalah Tuhan yang adil. Pembalasan akan dinyatakannya. Tunggu berapa lama lagi kita akan melihat keadilan dinyatakan. Dan kita menyaksikan bagaimana Firaun dan seluruh kekuatannya dihancurkan dalam waktu satu malam. Dan tidak hanya satu malam, dalam waktu singkat, habis lenyap. Bahkan kegemilangan Firaun tidak lagi bangkit setelah itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Bagian yang keempat yang kita pelajari dan kita memahaminya adalah bagaimana Tuhan mampu dengan kuasanya yang mutlak menggerakkan apa saja yang mungkin digerakkan di alam ini dengan hukum alamnya, dengan normanya yang ada di alam ini, di bumi ini. Angin taufan, air laut, kekeringan, semua apa yang ada yang diciptakannya itu Tuhan bebas memakainya dengan caranya dan waktunya untuk menyatakan kuasanya. Ini hal yang perlu kita ingat apabila ada gempa, ada taufan, ada kesulitan, kesusahan, bisa jadi Tuhan sedang menyatakan kehendaknya atas bumi ini, atas umat manusia. Di sana kita perlu belajar mengintrospeksi diri, seraya mengobservasi apakah harusnya kita melakukan yang baik atau mungkin kita selama ini telah melakukan ketidakadilan. Kita percaya Tuhan itu baik adanya. Dan Tuhan berdaulat atas segala apa yang ada dalam hukum alam dan norma yang disediakan Dia, yang diciptakan Dia. Dia dapat memakai kapan saja dan dengan cara apa saja dengan bebas. Kita yang tidak mungkin melakukannya itu. Bagian yang kelima yang perlu kita pahami dan kita syukuri dalam setiap puji-pujian. Doksologi harus menjadi bagian penting. Pujian dan pujaan kepada Tuhan. Terlebih kita yang sudah mengenal Tuhan Allah di dalam dan melalui anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Maka segala doksologi kita kepada Tuhan seharusnya dan sewajarnya memakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam hal inilah kita diajak, diarahkan, dituntun untuk dapat memuji-muji Tuhan. Jangan berhenti memuji Tuhan oleh karena situasi atau kondisi kita yang tidak mampu menghadapi kesulitan dan kesulitan. Tetapi mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama menari-nari di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan dapat membuka kesempatan bagi kita memanfaatkan produk budaya kita. Rebana, gendang, alat musik tiup, dan apapun yang mungkin kita miliki, yang mungkin kita punya. Kita dapat gunakan untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk memuji Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin.